لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب الحمد لله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الذين ساروا على نهج القويم وصراط المستقيم. أما بعد فيا أيها الحاضرون، أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تعالى في آية أخرى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, jemaah salat Jumat Masjid Nurul Yakin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan Jumat kali ini Allah lembutkan hati kita. Allah ringankan langkah kita untuk sama-sama hadir pada kesempatan Jumat kali ini untuk menunaikan kewajiban kita, yaitu melaksanakan salat Jumat secara berjamaah. Tentunya dengan harapan semoga dengan salat Jumat yang akan kita tunaikan kali ini semua menjadi tawassul dan wasilah Allah hapuskan setiap dosa-dosa kita. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga dengan salat Jumat yang akan kita tunaikan kali ini semua menjadi tawassul dan wasilah Allah angkat derajat kehidupan kita. Allah muliakan siapapun di antara kita. Jika ada di antara kita yang hadir pada kesempatan siang hari ini, ada yang sedang punya masalah, sedang punya persoalan, semoga Allah tunjukkan jalan keluar yang terbaik. Dalam kesempatan khutbah Jumat kali ini, khatib berwasiat khusus untuk diri khatib pribadi dan umumnya untuk jemaah sekalian, agar kita senantiasa untuk terus-menerus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sungguh siapa orang yang paling mulia di hadapan Allah? Ternyata yang paling mulia bukan orang yang paling banyak hartanya. Yang paling mulia bukan orang yang paling tinggi jabatannya. Yang paling mulia bukan orang yang paling terkenal namanya. Tapi yang paling mulia di hadapan Allah adalah orang yang paling bertakwa dalam kehidupannya. Inna akramakum indallahi atqakum. Maka setelah salat Jumat kali ini, semoga kita menjadi pribadi-pribadi yang semakin bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pada akhirnya kelak saat kita kembali kepada Allah, kita membawa bekal ketakwaan kita
sebagai bekal terbaik saat kita berjumpa kepada Sang Khalik Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin ummati Rasulillah, Allah yarhamukum. Alhamdulillah, Jumat kali ini adalah Jumat yang cukup spesial bagi kita. Karena Jumat ini kita sudah memasuki Jumat yang ketiga di bulan Rabiul Tsani, dan ini masih dalam momentum peringatan Maulid baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sebagai seorang muslim yang baik, tentu dengan hadirnya momentum bulan Maulid, sebagai seorang muslim yang taat kepada Allah, tentu dengan hadirnya peringatan Maulid, kita jadikan awal terbaik buat kita untuk semakin cinta kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara, kita semua ingin diakui menjadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita semua kelak ingin mendapatkan syafaat pertolongan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita semua kelak ingin berjumpa, bertemu dan berkumpul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pertanyaan yang paling penting adalah kenapa kita harus mencintai Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apa alasan yang harus membuat kita semakin meningkatkan cinta kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dari sekian banyak alasan, setidaknya ada 3 alasan utama kenapa kita harus mencintai Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alasan yang pertama, cinta kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah bukti cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah nyatakan di dalam Al-Qur'an, di dalam surah Al-Imran ayat 31. Perhatikan dengan iman. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Kata Allah, qul, katakanlah, in kuntum tuhibbunallah, jika kalian mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku Nabi Muhammad, maka cintailah aku Nabi Muhammad. Yuhibbukumullah, niscaya Allah akan mencintai kamu sekalian. Enggak sampai di situ, saudara. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni semua dosa-dosa di antara kamu sekalian. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Saudara, kita semua ingin mendapatkan cintanya Allah, dan tidak ada yang paling besar dalam kehidupan kita kecuali rahmat, kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kehidupan kita. Hari ini kita bisa sholat Jumat karena rahmat Allah. Hari ini kita masih diberikan umur, masih diberikan sehat, masih bisa melihat, masih bisa bernapas, masih bisa beraktivitas. Hakikatnya karena rahmat Allah. Hari ini kita masih bisa berjalan, dipuji, dihormati oleh manusia, dimuliakan oleh manusia. Hakikatnya karena rahmat Allah. Apa rahmatnya? Allah tutupin aib-aib kita. Seandainya Allah buka aib kita, rasanya tidak ada seorang pun yang berani berjalan di muka bumi ini. Tapi Allah tutupin, saudara. Allah sembunyikan. Dan ini bukti rahmat Allah untuk kita. Dan jika Allah sudah mencintai seorang hamba, maka Allah akan menggerakkan semestanya untuk mencintai hambanya tersebut. Dan kata Allah, jika engkau ingin dicintai Allah, syaratnya adalah cintai Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bersolawat. Kenapa?
karena ingin mendapatkan cintanya Allah. Kita mengikuti sirah nabawiyah, kenapa? Karena ingin mendapatkan cintanya Allah. Kita mengikuti sunnah dan ajaran beliau, kenapa? Karena ingin mendapatkan cintanya Allah, saudara. Maka percayalah, kenapa kita harus mencintai Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Karena dengan cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu adalah bukti cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sudah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alasan yang kedua kenapa kita harus mencintai Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jawabannya karena kita semua kelak membutuhkan syafaat, membutuhkan pertolongan dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara, hidup kita di dunia ini gak lama, sebentar. Dunia ini bukan tempat tinggal kita. Dunia ini tempat meninggal kita, saudara. Hidup bukan untuk hidup, tapi hidup untuk yang maha hidup. Mati bukan akhir kehidupan, justru mati itulah awal kehidupan yang sebenarnya. Kita semua kelak ingin mendapatkan syafaat dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia setidaknya akan mengalami dalam 12 tahapan kehidupan. Yang pertama, alam ruh sudah kita lewatin. Yang kedua, alam rahim juga sudah kita lewatin. Yang ketiga, alam dunia sedang kita alamin. Yang keempat, alam kubur akan kita jumpain. Yang kelima, alam akhirat akan kita datangin. Yang keenam, alam dibangkitkan, yaumul ba'ats. Setelah itu alam dikumpulkan, yaumul mahsyar. Setelah itu alam ditimbangkan, yaumul mizan. Setelah itu alam dihitungkan, yaumul hisab. Setelah itu alam diberikan pertolongan atau syafaat, yaumul syafa'ah. Yang ke-11, alam diperjalankan di sebuah jembatan, yaumul mizan. Dan yang ke-12, alam ditentukan setiap amal kita, dua tempatnya, surga atau neraka. Saudara, semua di antara kita pengen masuk surga, pasti. Semua di antara kita menjadikan surga sebagai cita-citanya. Kita berharap ketika nanti kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah memanggil kita semua, fa ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kita semua pengen masuk ke dalam surga. Kita semua pengen Allah memanggil kita untuk masuk ke dalam surganya. Maka pertanyaannya, saudara, bekal apa agar kita kelak masuk ke dalam surga? Kalau kita mengandalkan amal kita, mohon maaf saudara, rasa-rasanya masih jauh dari sempurna amal kita. Mengandalkan sholat kita, mohon maaf, terkadang lebih banyak yang gak khusyuknya ketimbang yang khusyuknya. Mengandalkan bacaan Quran kita, mohon maaf, rasanya masih belum sempurna tajwid dan makharijul hurufnya. Mengandalkan infak sedekah kita, mohon maaf, kadang belum terlalu banyak, dan kadang kita belum ikhlas infak sedekah kita. Mengandalkan puasa kita, mohon maaf, terkadang kita hanya sibuk menahan rasa lapar dan dahaga. Mengandalkan haji dan umroh kita, mohon maaf saudara, belum tentu mabrur. Lantas pertanyaannya, Ustaz Mahmudin, bekal apa yang harus kita hadirkan agar kita kelak masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala? Maka dalam khutbah yang singkat ini, azamkan di hatinya, ya Allah, izinkan kami kelak masuk ke dalam surgamu. Kenapa? Karena selama hidup kami mencintai Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selama hidup kami mengikuti sunnah dan ajaran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selama hidup kami merindukan perjumpaan dan pertemuan dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah
kelak di hari kiamat tidak ada lagi yang bisa menolong kita. Yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma idzin sa'nu yughni. Akan ada satu hari di mana semua orang berlarian. Orang tua lari dari anaknya, anak lari dari orang tuanya, saudara lari dari saudaranya, sahabat lari dari sahabatnya. Semua berlarian. Kenapa? Karena mereka sibuk dengan dosa-dosa yang pernah mereka lakukan. Tapi nanti saudara, akan ada orang yang mencari kita. Aina ummati, aina ummati. Siapa yang mencari itu? Dialah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada umatnya yang kehausan, kalau ada umatnya yang kehausan, Nabi berangkat. Nabi pergi ke Telaga Kausar. Kemudian Nabi ambil airnya dan diberikan kepada umatnya yang kehausan. Sampai kemudian tidak ada dari umatku kecuali akan Nabi tolong dan Nabi masukkan ke dalam surga. Kata Nabi, setiap umatku akan masuk surga, illa man aba, kecuali yang gak mau. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alasan yang kedua kenapa kita harus mencintai Nabi besar Muhammad SAW. Jawabannya, karena kita semua kelak membutuhkan syafaat pertolongan dari Nabi besar Muhammad SAW. Dan yang terakhir, yang ketiga, kenapa kita harus mencintai Nabi besar Muhammad SAW? Jawabannya, karena Nabi Muhammad SAW itu adalah suri teladan terbaik dalam hidup, suri teladan terindah dalam hidup. Allah sudah nyatakan di dalam Al-Quran dalam surah Al-Ahzab ayat 21, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada di dalam diri Rasulullah itu suri teladan terbaik. Saudara, baginda Nabi itu semua aspeknya terbaik. Saat beliau kanak-kanak, terbaik. Tumbuh menjadi seorang pemuda remaja, terbaik. Menikah menjadi seorang suami, suami yang terbaik. Menjadi seorang ayah, ayah yang terbaik. Jadi pebisnis, pedagang, pebisnis terbaik. Saat beliau ngajar, menjadi seorang guru, guru yang terbaik. Memimpin perang, menjadi panglima militer terbaik. Saat beliau wafat pun, saat beliau meninggal pun, beliau meninggalkan pesan-pesan terbaik untuk kita umatnya, saudara. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apapun profesi kita, jadikanlah Nabi besar Muhammad itu sebagai model terbaik dalam setiap aktivitas kita, saudara. Anda mau jadi pebisnis, Anda mau jadi pedagang, belajarlah dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak mengambil harta riba, tidak zalim kepada orang lain, tidak menipu orang lain. Kenapa? Karena tidak akan mendatangkan keberkahan dalam hidup. Saat kita jadi suami, jadilah suami yang terbaik. Siapa suami yang terbaik itu? Kata Nabi, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Kata Nabi, wahai suami-suami, wahai suami-suami yang terbaik adalah yang terbaik bagi keluarganya, dan aku, kata Nabi, yang terbaik bagi keluargaku. Maka jadi suami sayang kepada istrinya, tidak ada KDRT dalam rumah tangganya, sayang kepada pasangannya, sayang kepada anak-anaknya. Saat jadi anak, hormat kepada orang tuanya. Dan itu pintu keberkahan dalam hidup. Dan itu sudah dicontohkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf saudara, jangan ngaku-ngaku kalau kita cinta Nabi. Jangan pernah ngaku-ngaku kalau kita cinta sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi akhlak yang kita hadirkan masih jauh dari apa yang sudah dicontohkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setidaknya 3 alasan inilah
Kenapa kita harus mencintai Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Yang pertama, cinta kepada Nabi besar Muhammad itu adalah bukti cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, cinta kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena kita semua telah membutuhkan syafaat pertolongan dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir, yang ketiga, kenapa kita harus mencintai Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Karena Nabi Muhammad SAW itu adalah suri teladan terbaik dalam hidup, suri teladan terindah dalam hidup. Mudah-mudahan kita semua dapat memahami dan dapat memberikan pelajaran buat kita untuk semakin menambah mahabbah, kecintaan kita kepada Nabi besar Muhammad SAW. Tentunya dengan menambah apa yang sudah dicontohkan oleh Nabi besar Muhammad SAW, dengan menambah ya sunnah-sunnah. Mudah-mudahan kita semua kelak mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Nabi besar Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawashaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullah waf'alul khairat wajtanibu 'anis sayyi'at. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua yang hadir di Masjid Nurul Yakin yang kita cintai ini, semoga Allah berikan kita nikmat sehat wal afiat zahiran wa batinan. Allah berikan kita nikmat panjang umur dalam taat. Allah kuatkan iman Islam kita. Allah berkahi kehidupan kita. Allah mudahkan setiap urusan dan usaha kita. Allah jadikan keturunan kita anak-anak yang solihin dan solihat. Dan yang terpenting, ketika Allah panggil kita, mudah-mudahan dalam kondisi husnul khatimah dan dijemput oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah maghfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma asil akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min hizzi dunya wa azabil akhirah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullahal 'azim yazkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la zikrullahi akbar.